DPRD Batam itu setiap kali ada pembahasan anggaran, saya tidak menemukan keterlibatan masyarakat. Fungsi sebagai anggota dewan itu tidak dimanfaatkan betul. Kita anggota dewan itu adalah tugasnya kita benar-benar turun ke masyarakat, pengen mengetahui sebenarnya aspirasinya apa sih. Investasi naik, tapi tidak berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan. Lari kemana? Sedih kita lihat terkadang spesifikasi yang ditawarkan itu memang tidak terjawab. Kualitas kita seperti apa? Hai pencinta Batam Pos, bertemu kembali dengan kami di debat caleg Batam Pos setelah 1 bulan lebih kita libur ya. Hampir mencapai hampir 1 bulan. 1 bulan lebih kita libur. Nah, kali ini kami menghadirkan caleg-caleg dari Dapil 1 dan plus Dapil 3 gitu ya. Nah, kali ini biasanya saya didampingin oleh Cahaya Simanjuntak. Nah, kali ini didampingin oleh penanggung jawab podcastnya sendiri, Pak Fiska Juanda. Biasanya di belakang layar, Bang. Belakang layar, ngeset-ngeset, tiba-tiba disuruh depan gitu. Nah, kami sudah menghadirkan 4 orang caleg pilihan. Kenapa kami sebut pilihan? Karena hanya 4 ini dari sekian banyak yang kami undang yang bersedia datang di acara debat. Karena beberapa teman-teman dari caleg bilang, aduh saya nggak berani ditanya-tanya, saya belum siap, saya belum ini. Wah, tapi keempat ini sudah siap untuk ditanya dan siap beradu visi dan misi. Betul. Tentunya di debat Berarti caleg. udah siap juga menjadi anggota dewan ya? Siap pastinya, alhamdulillah, amin. Baik, tapi untuk lebih ininya kita harus memperkenalkan dulu satu-satu nih, Ju. Baik, mungkin juga sekalian perkenalan diri, mungkin juga menyampaikan jika duduk di sebagai anggota DPRD, apa sih akan dilakukan di sana? Ya, apa yang mau ditawarkan? Apa yang mau ditawarkan ke publik? masyarakat? Ya. Boleh. Jadi kita mulai dari mana nih? Yang hijau dulu ya. Yang muda-muda dulu? Hijau dulu. Silakan, Bang. Iya, Bang Uspin dulu lah, yang anak muda nih. Masya Allah. Silakan, Bang Uspin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di debat caleg Batam Pos. Apa kabar semua? Mudah-mudahan debat kali ini membawa perubahan. Intinya saya so I really appreciate because you invite me come to debat caleg ya. Tapi yang pasti anak-anak muda tentu sekarang ini zamannya untuk berspeak up ya. Saya Usman Radila dari Dapil 3, Nongsa, Sibeduk, Bulang Galang. So, Anda di daerah itu pastikan tongkrongin terus hingga sampai tuntas debat caleg kita kali ini. Ya, mungkin langsung saja, mungkin apa yang ditawarkan Pak Bang Uspin? Ya, saya hadir di Batam ini tahun 2000 begitu, dan kita didaulat langsung. Kebetulan saya ada senior saya di sini waktu di Kompas. Saya tanya juga, office-nya di samping bank konvensional dulu. Kita survei berbagai daerah. Saya hadir di Batam Kota. Kenapa saya hadir di Dapil 3? Dapil 3 ini potensinya luar biasa sekali, ibarat mutiara tapi masih tidur. Saya melihat kepapaan masyarakat di sana. Ketika kita syuting di sana bikin konten menyedihkan. Kita ingin mengekspos daerah tersebut, sementara kita juga harus berbagi. Nah, saat ini kita harus duduk menyelamatkan warga-warga yang ada di sana. Saya kitari pulau-pulau di sana, sedih melihat mereka kaum nelayan. Belum lagi terhadap infrastruktur di sana, pendidikan, kesehatan. Ini penting yang harus kita lokomotifkan supaya anak muda harus di garda terdepan dan mengguiding nanti teman-teman yang ada di sana. Karena saya tinggal di Batam Kota merasa amazing. Di depan rumah ada mall, rumah sakit, kita tinggal pilih begitu. Teman-teman kita yang berada di Dapil 3 sedih kali, udah pagi-pagi nganterin anak tiba-tiba terjerembab di lumpur begitu kan, karena jalannya belum teraspal, belum ada semenisasi, pendidikan juga seperti itu, kesehatan apalagi kalau di musim angin utara di sana. Mungkin Anda kalau ke Pulau Petong itu luar biasa sekali potensi di sana, tetapi itu belum tergarap. Belum soal PAD yang kita coba guiding nanti seperti apa. Labu Jangkar udah dimainkan di sana, kemana dewan-dewan kita dulu. Terus yang kedua soal galian C seperti apa di sana, potensi luar biasa sekali. Dan hari ini kita mulai hadir, cobalah tampilkan wisata baru terbaharukan. Potensinya ada di Dapil 3. Saya kemarin sama Bang Sandi coba diskusi, coba ini yang coba kita garap, dan di Batam ada tempatnya di Dapil 3, terutama Anda di kawasan Nongsa. Mungkin Anda bosan di mall-mall saja, Sabtu Minggu Anda layangkan kaki Anda langsung ke kawasan Dapil 3. Itu wisatanya luar biasa sekali, tetapi
bagaimana potensi ini bisa kita markup, istilahnya dalam tanda petik untuk mendongkrak pendapatan kita, karena Batam tidak memiliki sumber daya alami, istilahnya dari keseharian kita, bagaimana mengimprove knowledge-nya kita, wisata kita jamu di sana, dan luar biasa sekali. Itu harapan saya, mudah-mudahan berbagai sektor itu bisa terbangkitkan dari semula yang sudah mungkin ada progres, tetapi kita packaging seapik mungkin, sehingga teman-teman yang ada di Dapil 3, Nongsa, Beduk, Bulang Galang bisa merasakan kebahagiaannya sama halnya yang ada di Batam Kota. Oke deh, sip. Ini panjang banget. Ini kadang-kadang tadi udah lihat lebih 2 menit Bang. Tapi yang intinya berarti pengembangan pariwisata ya Bang ya. Benar. Pengembangan pariwisata dan masih banyak daerah. Banyak lagi. Potensi lain yang Berarti jalan lebar itu hanya di kota ya Bang, tapi di hinterland kayaknya jalan lebar itu tidak tercapai ya Bang. Iya. Ya. Nah, sekarang kita kemana nih? Ujung sini, tengah? Langsung aja, berurut aja Bang kayaknya. Karena kayaknya Bang Surya sudah bersiap nih. Kayaknya saya digital lagi. Silakan Bang Surya. Silakan Bang Surya Makmur dari PKB. Iya. Terima kasih Dinda Nur. Pertama saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa menjadi anggota DPRD itu tugas dan fungsinya itu kan berbeda ya dengan eksekutif. Jadi kita ini fungsi kita itu bagaimana pertama itu bersama pemerintah kota membuat yang namanya budgeting, anggaran. Jadi kita ada fungsi anggaran di mana APBD itu harus kita alokasikan kepada masyarakat setiap tahun. Apa yang mau dibuat oleh pemerintah kota, itulah yang menjadi bahagian terpenting dari DPRD untuk menyamakan persepsi dan visi. Ini dulu yang mau saya sampaikan. Yang kedua, fungsi yang kedua itu adalah controlling. Artinya DPRD itu mengontrol apa yang dilakukan oleh eksekutif. Nah, jadi kalau misalnya eksekutif itu mau berbuat apa, dia melakukan apa, maka di sanalah DPRD fungsinya itu dia muncul, hadir untuk melakukan kontrol, hadir melakukan untuk pengawasan. Jadi apa yang dilakukan oleh eksekutif wali kota bersama jajarannya, itulah menjadi domain kita. Dan saya kira fungsi ini adalah fungsi yang sangat penting. Dan yang ketiga itu adalah fungsi kita adalah legislasi, dalam hal ini adalah untuk pembentukan peraturan daerah. Nah, saya ingin mengatakan bahwa hari ini kalau kita melihat DPRD Batam secara umum, secara kelembagaan saya melihatnya bahwa fungsi-fungsi tadi ini sepertinya belum berjalan dengan baik. Fungsi kontrol DPRD terhadap eksekutif, terhadap wali kota, saya melihatnya itu masih boleh dikatakan seakan-akan DPRD itu sebagai subordinasi daripada pemerintah kota. Menurut saya ini tidak tepat dan tidak benar. Kita harus melakukan satu perubahan. Perubahan apa? Perubahan dalam mengelola sistem. Karena kita ini adalah DPRD itu mitra sejajar. Artinya partner dengan pemerintah kota untuk melakukan tugas-tugas apa? Tugas pengelolaan pembangunan yang ada di Kota Batam ini. Nah, saya melihat untuk melakukan perubahan di DPRD Kota Batam ini memang kita butuh yang namanya penguatan kelembagaan di DPRD. Jangan sampai DPRD ini hanya sekedar dia menjadikan bahwa seolah-olah di Batam ini ada demokrasi. Seolah-olah di pemerintah kota ini sudah berjalan demokrasi, padahal seolah-olah semua. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Seolah-olah ya. Nah, artinya kan DPRD datang nanti dia memberikan persetujuan, lalu persetujuan itulah yang menjadi kekuatan legitimasi untuk apa saja yang akan dilakukan oleh pihak eksekutif. Nah, yang seperti ini menurut saya dan kami di PKB nanti ke depan, bahwa tiga hal tadi ini akan kita perbaiki terlebih dahulu. Jadi kelembagaan DPRD itu harus kita reformasi. Kita lakukan perubahan-perubahan apa untuk perbaikan, sehingga apa? Kedudukan DPRD itu sebagai penyeimbang, dia sebagai kontrol, dan dia juga sebagai alat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kota Batam ini, dia bisa berjalan dengan betul-betul menjadi harapan masyarakat. Saya terus terang saja selama ini tidak melihat itu.
Ya, yang ada hanyalah bagaimana sekarang ini saya melihat DPRD kita itu biar berjalan seperti halnya ya. Mohon maaf, ini kan banyak saya kira teman-teman kalangan mahasiswa, kalangan aktivis itu sering bertanya kepada kita, kok sepertinya adem-adem ayem aja ya? Kok sepertinya itu berjalan mulus banget gitu loh. Tapi itu agak ini Bang, agak udah masuk ke dalam nanti Bang di segmen kedua. Oh iya, iya. Perkenalannya dulu Bang. Iya. Enggak, saya ingin mengatakan inilah visi kita. Baik. Visi saya itu kelembagaan ini mengembalikan fungsinya DPRD. Iya, fungsi sesuai DPRD dengan itu seperti apa? Itu yang mau kita ini kan. Saya mohon maaf ini, misalnya ya, saya contoh misalnya. DPRD Batam itu setiap kali ada pembahasan anggaran, saya tidak menemukan keterlibatan masyarakat. Seperti apa masyarakat? Loh, kita kan ini kan perlu ada namanya public trust. Kalau publik itu tidak percaya terhadap kelembagaan kita, ini menurut saya kita tidak akan berwibawa di mata masyarakat. Gitu loh maksudnya teman-teman ini. Menarik. Karena pengesahannya juga. Ini sayangnya lawan debatnya ini seperti sayangnya lawan debat ini sama nanti kelihatan pikirannya. Nggak ada yang incumbent soalnya. Sebenarnya kita sudah mengundang incumbent untuk datang ya, karena memang kita pengen mengkritisi kinerja teman-teman incumbent selama ini. Cuma tidak banyak yang bersedia untuk hadir. Ada yang bersedia kemudian wah. Begitu tahu nama-nama siapa saja nama-nama yang nama ini, wah saya mundur dulu deh. Iya. Nampaknya agak ngeri. Galak-galak kayaknya nama yang kita hadirkan ini. Oke, perkenalan dirinya Pak. Oh, Lupa sampai perkenalan diri. Saya pikir karena saya merasa populer aja kan. Pede itu penting. Modal pertama. Saya mengundurkan diri dulu. Saya Surya Pak Nasution, maju di Dapil Batam 1. Tepatnya itu Batam Kota dan Lubuk Baja. Kebetulan nomor saya PKB, partai saya nomor 1, dan saya juga nomor urut 1. Jadi teman-teman nggak sulit. Dan satu lagi yang tidak sulit lah saya kira, nomor 1. Nah ini yang ketiga ini, caleg yang ketiga ini, agak ngeri sedikit nih. Saya punya agak sering wawancara nih Pak. Dulu waktu masih di lapangan sering wawancara, Bang pendapatnya soal ekonomi. Karena tunanya di ekonomi nih Bang. Silakan Bang Jadi, perkenalkan diri Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Bersatu, Indonesia Sejahtera. Perkenalkan dulu, nama saya Jadi Raja Guguk. Saya Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Kepulauan Riau. Dan saat ini mencalonkan sebagai wakil rakyat dari Dapil Batam Kota dan Lubuk Baja, 2 kecamatan dari Partai Perindo nomor 1. Dan saat ini saya sebagai Ketua Kadin Kamar Dagang dan Industri Kota Batam. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan, ada 5 yang saya tawarkan. Pertama adalah terkait dengan membangun ekonomi kerakyatan. Ini sangat penting, karena ekonomi kerakyatan ini adalah sebagai tulang punggung kesejahteraan di masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu adalah ekonominya baik, maka tugas pemerintah, tugas legislatif, tugas eksekutif akan tertolong 50%. Yang kedua adalah pendidikan. Nah ini sangat penting pendidikan, karena hampir setiap tahun kita melihat jumlah kursi lulusan misalnya TK, SD, dan SMP itu hampir setiap tahun itu berkurang. Nah sesuai dengan tugas dan fungsinya nanti akan menjadi prioritas saya terkait untuk pendidikan. Yang ketiga adalah terkait kesehatan. Nah, kesehatan juga sangat penting. Ya. Kita harus peningkatan pelayanan kesehatan, rumah sakit daerah. Ini termasuk juga puskesmas harus ditingkatkan pelayanannya, harus di-upgrade mulai dari pelayanan, mulai dari obat, medis, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, tidak kalah pentingnya adalah kepastian hukum dalam berusaha. Sehari-hari selama hampir 10 tahun, saya menjabat Ketua Kadin Batam, banyak keluhan, kemudian pengaduan dari masyarakat pengusaha terkait kepastian hukum dalam berusaha. Ketika saya nanti duduk di legislatif, ini masuk dalam sistem, ini untuk memperkuat saya, bagaimana fungsi legislasi tadi yang disampaikan oleh Pak Mahmur tadi, akan kedepankan. Partisipasi publik dalam proses legislasi itu sangat penting. Jadi tidak bisa bahwa partisipasi publik itu jangan dilupakan. Karena legislasi itu bisa dari inisiatif dari legislatif, anggota dewan, juga dari eksekutif.
Nah, tapi partisipasi publik ini sangat penting. Misalnya yang terakhir ini adalah terkait kenaikan parkir ya. Nah, saya lihat gejolak ini sangat besar. Ini adalah belum adanya partisipasi publik yang dilibatkan, sehingga ada penolakan di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah terakhir adalah ekonomi digital, digitalisasi. Ini sangat penting sekali. Bahwa saat ini seperti acara kita ini sudah mencapai digital. Bahwa digital ini harus dikedepankan. Maka ke depan sebagai fungsinya lagi, kita harus mendahulukan juga fasilitas-fasilitas digital. Misalnya ada wifi gratis mungkin di setiap public area. Sehingga untuk mempermudah akses masyarakat untuk berkomunikasi di dalam dunia. Sehingga masyarakat juga terbantukan aktivitas kegiatannya. Saya kira itu saja. Nanti kita lebih banyak menggali apa yang menjadi tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Enggak dikomentarin ya? Oh enggak, kayaknya udah oke kali nih. Nah, kita ke Bang Suryanto. Ya, dari PKS. Silakan, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan serta pemirsa sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Insinyur Haji Suryanto dari Partai Keadilan Sejahtera untuk Dapil Batam Kota Lubuk Baja, ya Bang ya. Nomor urut nomor 1. Kemudian adapun beberapa poin perjuangan yang menjadi salah satu langkah besar yang akan kita perjuangkan. Kira-kira ada 4 hal yang mungkin nanti bisa kita kupas bersama-sama. Yang pertama adalah bagaimana kita memaksimalkan atau mengoptimalkan fungsi anggota dewan. Karena sejauh ini terhadap kewajiban dan yang dilakukan oleh anggota dewan seperti yang disampaikan oleh Bang Surya Makmur tadi tentang kapasitas sebagai anggota dewan, ini banyak yang dilanggar. Semua peraturan rata-rata dilakukan sebelum ada audiensi dengan masyarakat. Nah, ini mungkin kami merasa bahwa ini kekurangan dari anggota dewan yang sekarang ini. Tidak hadir ke masyarakat menyerap aspirasi. Karena apa? Karena harapannya dengan kita menyerap aspirasi, kita bisa membawa suara masyarakat itu dalam mewarnai pembangunan Batam ke depan. Itu yang paling penting sebagai anggota dewan menurut saya. Kemudian yang kedua, tentu kita berusaha untuk memperjuangkan undang-undang atau peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Terutama mungkin salah satu contoh mungkin bagaimana kita mengadvokasi rumah-rumah ibadah, bagaimana kita memperjuangkan nasib para pengajar-pengajar swasta, bagaimana kita memperjuangkan nasib misalnya para dai, atau mungkin kalau di agama yang lain, mungkin di Kristen mungkin ada pendeta segala macam. Itu siapa yang memikirkan? Dan itu kan butuh keberlanjutan. Seandainya kemarin pun program-program itu sudah bagus, tentu proses 5 tahunan ini akan ada pergantian. Nah, di situ mungkin kami berikhtiar untuk mengawal hal-hal positif seperti itu. Kemudian yang ketiga tentu ini berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi merupakan soko guru atau hal yang paling mutlak, yang paling dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sejauh ini mungkin kita hanya bisa meneropong Batam itu dengan kemajuan-kemajuan wahnya, dengan jalan-jalan yang besar. Tapi kadang mungkin kita lupa bahwa kebutuhan masyarakat itu bukan cuma itu. Ada hal rumah-rumah yang di pojok-pojok itu yang membutuhkan kebutuhan sehariannya untuk tercukupi. Dan itu sampai sekarang saya rasa pemerataan itu belum ada. Nah, sementara kita punya akses untuk itu. Dari situ kami melihat sebenarnya di Batam ini kita mempunyai satu bonus, kalau orang mengatakan bisa dikatakan sebagai bonus demografi. Kita punya banyak kelompok-kelompok kecil yang aktif. Jadi di Batam ini agak aneh, agak khusus memang. Seperti Majelis Taklim, mungkin ada PKK. Semua mereka aktif. Nah, mungkin dari situ kita coba berusaha memasukkan sisi ekonomi untuk memperkuat perekonomian keluarga mereka. Nah, ini salah satu pintu yang bisa kita perjuangkan untuk kedepannya. Kemudian yang keempat adalah tentu sebagai anggota dewan, jika nanti Allah takdirkan atau masyarakat memberikan mandat kepada kami akan memastikan bahwa fasilitas kesehatan, fasilitas ekonomi, fasilitas pendidikan semua bisa diakses masyarakat secara adil dan bisa merata ke semua tanpa ada yang dibeda-bedakan satupun. Jadi mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Hampir mirip-mirip, Bang. Bersesuaian dengan belanja masalah kita ya. Nanti kita akan kupas tuntas di sesi berikutnya setelah break yang ini. Kita sejenak. Ya.
pembaca Batam Pos, kembali lagi di debat Batam Pos. Nah, kita sebelumnya kita memulai, kita lagi berada di The Lawn 4 Point Hotel Batam. Jodoh ya. Jodoh. Betul. Dan ini yang sudah kesekian kali kita debat di sini. Gitu. Kita sudah sekian kali debat di Ya. sini ya Bang, dan 4 Point Batam sangat mensupport kita melakukan untuk debat ini. Baik, jadi debat ini terselenggara atas kerjasama dengan Four 4 Point Hotel Jodoh. Baik, Sheraton ya. Boleh Bang, pertanyaan Baik. pertama di Nah, sesi kedua. ini jadi kita tadi sudah dengar dari 4 caleg kita ini soal apa yang akan dilakukan Bang Surya Makmur akan menekankan perbaikan pada fungsi dan tugas kelembagaan di DPRD Batam, kemudian USPIN mungkin dengan segala potensi yang ada di dan problem dapilnya, juga di daerah dan hinterland problemnya ya Bang, yang masih Bang, banyak. jadi dari aspek banyak aspek Ekonomi tadi tadi, ya, ekonomi, pendidikan dan pendidikan, Dan kesehatan hampir juga. sama Bang Supriyanto juga Iya. membahas hal yang Bang sama. Suryanto juga demikian gitu loh, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kita juga sudah belanja masalah yang akan kita coba uji ke 4 caleg kita ini bagaimana kira-kira program yang mereka tawarkan terhadap berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Tentunya Iya. DPRD akan berfungsi untuk koordinasi dengan pemerintah Kota Batam untuk problem-problem ini nantinya ya Bang ya. Bisa Betul. ya bisa dengan memanggil rapat atau segala macam ya Bang. Iya, tapi Bagaimana tidak nih, sekedar mengesahkan gitu kan. Iya, betul. Monggo, yes gitu ya. Seperti yang dibilang Seperti dibilang dibilang Bang betul. Surya tadi agak fungsinya agak sedikit Iya. Saya agak ngomong frontal tapi nggak enak nih. Baik, yang problem pertama yang termasuk urutan tertinggi ya yang banyak dikeluhkan dan disampaikan ke kami itu adalah soal tingginya angka pengangguran. Nah, pemerintah Kota Batam maupun lembaga lain yang terkait dengan pemerintahan yang ada di Batam selalu mengklaim bahwa investasi meningkat, investasi asing meningkat, jumlah peluang kerja meningkat. Tapi faktanya bahwa ada sekitar 53.000 lebih masyarakat Batam itu sampai hari ini menjadi pengangguran. Itu belum termasuk yang pengangguran terselubung ya. Itu pengangguran real pengangguran Real gitu. pengangguran. Dan angka ini juga belum termasuk setelah libur Nataru ya. Karena setiap Karena itu libur masih biasanya mungkin bertambah itu Bang jumlahnya. Karena bertambah, akan ada orang yang datang ke Batam untuk mencari kerja. peluang kerja terbatas. Ada peluang kerja tapi tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Ini problem utama gitu loh. Sementara juga tempat pelatihan kerja sampai Masih hari belum. ini juga belum ada. BLK kita masih belum ada. Baik, kita beri kesempatan siapa dulu untuk Silakan Abang yang memilih. kayaknya ahlinya belakangan ya. Ahlinya di belakang aja kayaknya sudah siap. Saya deh. Saya ingin dari sini dulu lagi ya. Boleh, Biar adil ya. silakan. Dari sana ke sini gitu loh. Bang Suryanto, silakan Bang Suryanto. Oke. Masalah pengangguran. Oke, siap. Jadi memang ketika kita bicara masalah pengangguran ini bukan cuma di Batam saja, Pak ya. Jadi ini adalah problem kita semua sebenarnya. Tapi memang penyelesaiannya memang harus di-circle-circlekan. Artinya kita harus mengelompok-kelompokkan. Nah, kebetulan kita ini sekarang bicara di Batam, ya kita coba bicara mengklasterisasi permasalahannya di Batam. Nah, adapun terhadap problem pengangguran yang begitu tinggi ya, terutama di daerah kita ini daerah yang sebenarnya secara penduduk tidak terlalu besar. Kalian kan 1, sekian juta saja gitu. Dengan pengangguran yang mencapai 53 itu termasuk sudah cukup crowded lah menurut saya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin mestinya kita bisa lakukan. Yang pertama tentu adalah kita bisa mendorong investasi, karena itu hal yang jamak yang kita lakukan di sini. Kita pastikan bahwa investasi yang kita masukkan ke sini itu adalah investasi yang padat karya. Artinya di situ investasi yang memang ada jaminan akan menyerap tenaga kerja yang banyak. Jangan sampai kita hanya tergiur kepada nilai investasinya saja, sementara penyerapan tidak ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu kita mendorong pemerintah itu untuk bisa membuat seperti MOU gitu dengan perusahaan-perusahaan. Karena kita juga dapati tidak sedikit perusahaan di Batam yang mengambil tenaga kerja itu dari luar. Nah, ini kan problem sendiri nih. Sementara yang di Batam saja tidak terselesaikan. Nah, itu mungkin kita harus dorong itu agar ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan pemerintah yang sifatnya mengikat. Kenapa mengikat? Karena kalau tidak mengikat ya pandai-pandai lah namanya.
mungkin Bang Jadi ini pengusaha nih, tahu lah jadi celah-celahnya di mana. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin untuk lebih spesifik lagi karena kami dari Dapil Batam 1 ya. Batam 1 tuh lingkupnya kan Batam Kota, Lubuk Baja. Tentu kita juga berharap pemerintah membuat regulasi misalnya di daerah Batam Kota atau Lubuk Baja ya ada kita klasterisasi di situ sehingga perusahaan yang ada di situ bisa mengangkat dan menyelesaikan masalah di tempat-tempat yang kita lakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu saya sudah mencatat kita banyak sekali sebenarnya kebutuhan-kebutuhan lokal itu yang kita ambil dari luar, Pak. Contohnya nih misalnya nih memang agak laten sih, contohnya misalnya ketika mau masuk sekolah, kebutuhan pakaian, kebutuhan seragam, PNS dan lain sebagainya itu kan banyak sekali. Dan itu kenapa kita tidak membuat satu perundangan lokal yang bisa kita berikan kepada UMKM yang ada di Batam. Nah, itu kan juga akan menyerap tenaga yang cukup besar. Nah, itu mungkin perlu dibuat regulasi khusus lah. Karena saya membaca di beberapa media itu sudah ada beberapa daerah yang sudah mempraktekkan itu. Jadi kebutuhan Pemda di lokasi sini, di lokasi tertentu itu dicukupi oleh UKM atau usaha dan di Batam ini cukup mudah karena lokasi kita jauh, Pak. Jadi kita kan di pulau ini, jadi mengklasterisasinya lumayan gampang. Kemudian yang keempat mungkin sebagaimana yang di awal saya sampaikan tadi tentang UMKM. Jadi disinilah mungkin pemerintah wajib lebih aktif hadir di situ. Kita bagaimana mempermudah bagaimana UMKM itu bisa berusaha. Karena ternyata dari UMKM itu kita memperoleh data yang cukup besar, ternyata mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan cukup efektif untuk membantu sebagai kekuatan ekonomi di keluarga. Nah, itu yang harus lebih kita masifkan lagi dan perlu kita dorongkan. Dan yang terakhir tentu ini lagi-lagi adalah kewenangan pemerintah bahwa kita dorong pemerintah untuk lebih banyak infrastruktur yang sekarang dilakukan itu lebih banyak menyentuh kepada infrastruktur yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan. Contohnya misalnya membangun pasar rakyat, membangun pasar modern, itu harus fasilitas pemerintah. Dan harus benar-benar dengan biaya yang masyarakat tuh kalau bisa tinggal pakai saja, tidak perlu sewa dan segala macam. Nah, itu perlu regulasi tentunya kan. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin ke depan insya Allah kalau masyarakat memberikan mandat kepada kita takdirkan jadi kita dorong untuk tentang ekonomi. Baik. Perlu dikuatkan dengan regulasi ya, regulasi lokal mungkin berupa perda gitu ya, Bang. Mana lagi tuh? Nah, tapi tadi udah menarik Bang dari pernyataannya Bang Sofia. Kira-kira Pak Surya sepakat nggak bahwa problem satunya bahwa ternyata masih banyak pekerja itu didatangkan dari luar, tidak memaksimalkan pekerja-pekerja di Batam. Lalu juga beberapa misalnya pengerjaan-pengerjaan kayak baju yang PNS di sini atau hal-hal lain masih dari luar juga. Ini sepakat nggak Bang Surya? Kira-kira. Atau ada yang masih ada lain, ternyata ada problem lain ternyata boleh yang aja membuat disanggah pengangguran itu masih dari tinggi Bang di Batam. caleg satunya boleh. Enggak, begini, kita kan membahas soal pengangguran. Kenapa terjadi pengangguran? Nah, kan ini dalam konteks kita adalah kita ini berpemerintahan daerah Kota Batam. Jadi kita lihat dulu visi wali kota. Apa yang direncanakan visi wali kota itu? Dia kan punya namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, itu kan setiap tahun akan kita lihat, kita bedah. Dia mau apa tentang pengangguran tadi itu? Apa yang dia lakukan? Itu kan kelihatan di sana. Nah, kalau misalnya dia tidak menyentuh kepada akar persoalan, artinya dia tidak ingin mengalokasikan anggaran ataupun melakukan sesuatu seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Mas Suryanto, misalnya membuat klasterisasi terhadap wilayah-wilayah daerah tadi itu kan akan tercermin, dilihat dulu. Ini pemerintah kota ini ada nggak membuat perencanaan seperti itu? Nah, bagi saya yang terpenting itu adalah kita harus melihat dulu kebijakan umum anggaran daripada wali kota. Dia setiap tahun itu kan menyampaikan paparannya itu. Nah, persoalannya ya kita di Batam ini, kita tidak tahu ini wali kota mau buat apa dalam 1 tahun. Kan itu yang kita kekurangan informasi. Jadi kalau kita tahu informasi bahwa dia akan melakukan percepatan pengatasi soal pengangguran, meningkatkan misalnya tadi itu ekonomi UMKM, lalu dia ingin membuat anggaran bahwa dia itu ingin
Misalnya katakanlah dia mau revitalisasi pasar di mana misalnya, dia akan melakukan revitalisasi di di kawasan mana, itu semuanya kan akan terlihat gitu loh. Nah, kita menurut saya ini kan fungsi DPRD ya, teman-teman, kita ini bukan wali kota. Kalau kita wali kota, kita bisa melakukan membuat satu kebijakan begini. Tetapi karena kita ini adalah fungsinya bagaimana mengkritisi ataupun memberikan masukan, memberikan aspirasi masyarakat terhadap wali kota, maka kita sebetulnya ya kita bedah dulu kira-kira ada nggak visi wali kota untuk menuntaskan pengangguran ini, ada nggak, kalau ada seperti apa. Nah, tentu kita kan bisa ini mengusulkan di mana? Tadi itu pada saat ada kebijakan anggaran yang disampaikan oleh kota, maka di sanalah fungsi kita muncul. Kita memberikan yang namanya gagasan-gagasan kepada wali kota. Bagaimana kita melakukan sesuatu, misalnya soal pengangguran ini seperti apa sih gitu loh. Nah, bagi saya pribadi ya misalnya bahwa akar masalah kita ini kan sesungguhnya kenapa terjadi pengangguran? Kenapa terjadi misalnya ini penyerapan tenaga kerja di tempat kita ini sampai seperti itu? Itu kan kita lihat dulu akar masalahnya apa sih sebetulnya. Kalau menurut saya sampai sekarang ini, menurut saya ini bahwa angka partisipasi pendidikan kita itu masih rendah. Gitu loh. Mulai kita ini kan yang tamat SMA itu kan boleh dibilang kan tidak tinggi. Saya tidak tahu persis ya berapa angkanya, tapi yang pasti ketika pendidikan kita ini tidak bisa melahirkan yang namanya anak-anak didik yang punya kualifikasi pendidikan yang memadai, maka sudah dipastikan pasti pengangguran akan tambah terus. Oleh karena itu kita lihat dulu. Jadi ini tidak bisa membaca soal pengangguran ini tidak bisa hanya melihat bahwa kita seperti ini loh brand itu ya. Apa itu Bang Jadi namanya itu? Misalnya kita seperti pemadam kebakaran aja di mana sana ada ini, lalu kita nggak bisa. Kita harus komprehensif. Makanya kita harus bedah dulu secara komprehensif kita mau apa ini loh. Batam ini kan kota investasi, kota industri, itu sudah pasti gitu. Itu sudah makanan kita sehari-hari. Lalu mau kita apakan dengan ada kota investasi ini? Mau diapakan Batam ini gitu loh. Itu yang mau kita mau. Loh sekarang kan kita mau mengatasi pengangguran tapi kita nggak berbuat apa-apa ya nganggur tambah terus. Dan sekedar info tambahan Bang bahwa kita memang sudah ada beberapa sekolah vokasi tapi persoalannya sekolah vokasi ataupun SMK juga yang tidak sesuai dengan kebutuhan dengan pasar yang di Batam. Nah, itu kan belum lagi kita bedah lagi Dor. Akar masalahnya apa pendidikan kita? Kualitas tentu kan menjadi persoalan. Kualitas di mana sebetulnya? Ujung kualitasnya siapa sebetulnya yang membentuk? Ya guru. Kalau guru kita itu juga masih pas-pasan, kualitas guru kita itu masih belum memadai, artinya belum bisa mengimbangi daripada perkembangan sosial, perkembangan teknologi, perkembangan informasi ini, maka menurut saya kita perlu upgrade dulu. Jadi kan ini kan jadi persoalannya kan jadi tidak bisa kita membahasnya dengan secara seakan-akan simple banget gitu loh. Padahal tidak. Ini kompleks kan, banget. Ya, ini kan persoalan adalah soal pendidikan kita. Sejauh mana kita menyiapkan anak-anak Batam ini dia punya kekuatan sumber daya manusia yang baik, skill yang bagus. Kalau misalnya pendidikan kita bisa kita perbaiki dengan baik, saya yakin pengangguran anak-anak itu pun mungkin dia tidak maulah untuk main-main di Batam saja. Dia mungkin akan melakukan sesuatu yang lebih besar gitu loh. Artinya ini adalah memang ya terus terang aja ya tidak mungkin lah kita selesaikan di sini ya. Tapi Abang jadi kira-kira opsi-opsi yang bisa kita tawarkan Bang. Iya tadi itu makanya saya bilang itu kan tergantung bagaimana kebijakan anggaran. Karena begini loh, kita ini bekerja kan itu kan ada ininya, sudah ada anggaran yang mau kita ini kan. Nah kalau misalnya tahun ini kita lihat bahwa anggarannya kurang, nah tahun depan maka kita perbaiki, kita tambah anggarannya atau kita berikan katakanlah begini. Pemerintah kota ada membuat semacam kredit usaha misalnya. Nah kita lihat seperti apa nih masih minim ternyata gitu kan? Ya katakanlah mau misalnya seperti itu. Nah kita lihat yang diberi siapa dan bagaimana pemberian distribusiannya dan bagaimana pengembalian dan sebagainya itu kan semuanya kan harus kita kaji juga gitu loh. Nah maksud saya inilah yang perlu kita ketahui. Nah harusnya informasi-informasi seperti ini kan terbuka kan begitu. Ya terbuka dong, nggak boleh ini disembunyi-sembunyikan hanya kepada pendukung misalnya diberikan itu nggak tepat gitu loh. Nah. Baik itu ya baik. Baik, menarik dari disampaikan Bang Surya ini. Mungkin Bang Surya mau bilang begini, belum jelas nih arah kebijakan untuk penyelesaian. Cuma mungkin masih agak segan sedikit. Mungkin nanti kalau jadi bisa Bang Jadi. Jadi semua.
Nah, silakan Bang Jadi. Tapi sebelum Bang Jadi, jangan dulu Oh, Bang Bang Jadi. Jadi. Oh, terakhir Bang Jadi, kita simpan terakhir Bang Jadi. Silakan Bang. Bagus Pim nih dulu, bagus Pim. Baik, soal jobless itu ya klasik problem ya di metropolis. Saya pikir gitu. Kita miris ya. Saya hadir di 2000 di Batam itu, ujuk-ujuk kita bawa application letter ke ini Batam Mindo Investment Cakrawala, saya sebut saja. Di situ ada outsourcing namanya Tunas Karya, saya sebut saja begitu. Kita masukin di situ ternyata di aplikasi ke belakangnya menyedihkan untuk ke tenaga kerja kita. Terus bagi yang fresh graduate, kita udah bawa lamarannya, cantumin aja ke masing-masing PT. Sedih kadang udah diguyur hujan, nggak dipanggil-panggil. Tiba-tiba datang rombongan dari Jawa, dapat dormitori, walaupun dormitori sekarang udah dipertanyakan, sudah hilang begitu. Anda bilang tadi 53 ya, Bung Nur ya. Ditambah lagi ada Batam Bersatu April, itu 1.200 closing. Saya sedih lihat, dulu banyak parkir kalau kita jalan di Orchard itu, kendaraan sekarang kosong begitu. Ini yang terjadi, apa yang terjadi di Batam ya, sedih kita lihat terkadang. Wow-nya mungkin Anda kalau keluar Batam, kita merasa Batam ini wow gitu. Dari Batam begitu. Ketika Anda datang ke Batam, spesifikasi yang ditawarkan itu memang tidak terjawab. Saya pernah diskusi dengan Pak Rudi Sakyakirti, mudah nonton ya hari ini ya. Butuh welding inspection begitu. Orang lulus K3 untuk mengelas kapal aja itu tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Akhirnya apa? Yang tukang las sebelah rumah saya masih ganggu juga sampai sekarang ini. Butuh 1.000 begitu. Sama sekali tidak terjawab. SDM kita masih dipertanyakan kualitasnya. Kembali ke dapil saya di dapil 3 ini. Nah, oke. Kalau kita runut lagi, kadang guru-guru di sana nggak datang. Sedih. Anda mungkin kepetong ya, di ujung jembatan 6 ke sana lagi, guru-guru nggak ada. Pernah salah satu pulau itu tidak lulus 100%. Kualitas kita seperti apa? Itu sedih kadang kita lihat. Kadang saya memoderatorin juga pengusaha-pengusaha. Nah, di situ shipyard datang, mungkin Bang Jadi juga pernah ada di situ ya. Tiba-tiba kita butuh ini, ternyata yang nggak bisa terpenuhi ya kualitas itu tadi gitu. Memang dia butuh. Ada tapi ya. spesifikasi Nah, ya, kenapa perusahaan-perusahaan yang terbaru itu di Bintan Bersatu April itu yang 1.200 itu, apa penyebab mereka bisa close gitu? Padahal di depannya juga ada, kayak bilang ada Jim Lee ya. Jim Lee itu the best dulu kostumnya Bundesliga di Jerman dibuat di Jim Lee situ gitu loh. Bangga kita, desainernya kita itu wow banget dari Itali, tapi dikerjakan di Batam. Orang nggak tahu begitu. Nah, ternyata yang di sini penyebabnya apa? Kita memang tidak butuh kalau untuk Batam kekurangan air, apalagi sekarang ya. Maaf cakap aja ya dari ATB ke Spam Batam itu keluar, aduh. Tapi katanya ini loh kelebihan air loh di Batam nih sering. Oh, ya hujan sebentar aja udah meluber ya gitu. Itu bukan banjir ya, bukan banjir tapi ini air yang tergenang. Oke. Tetapi gini, memang di soal air nanti kita bahas. Oke, nanti air bahas ya. Dan memang kalau untuk di garmen memang tidak membutuhkan kualitas air ya. Oke, makanya. Tapi terlepas itu, law enforcement, security system kita itu harus kita kokohkan begitu. Nah, ujuk-ujuk nanti ketika kita biasanya Bang Jadi nih invite dari Amerika datang ke sini. Oke, datang ke sini. Tiba beda regulasi. Nah, kita ibarat kita marketing nih Nur ya, Bung Nur ya. Gue nawarin ini tiba-tiba nggak sesuai ekspektasi dan are you lying with me? Ya bingung kita kan untuk memaparkan. Jadi tidak apa yang kita ngomongin to the point, endingnya nggak berhasil begitu. Saya berharap untuk kita terlepas dari regulasi dan birokrasi lah. Anda mungkin pernah jalan saja ke Bulang Lintang, itu janda-janda semua di situ. Masya Allah. Tetapi kualitas produk yang dihasilkan, ya benar. Anda ke Bulang Lintang ya itu, saya survei di situ ya. Iya. Kerupuknya luar biasa sekali, bahkan sampai ke sana ada surveinya luar biasa. saya survei ke sana Bang, karena saya bikin konten juga di situ. Kerupuk. Ya karena gini, kerupuk udangnya enak gitu, tetapi packagingnya tidak menarik. Yang kedua, mengedukasi how to make our product tuh istilahnya Tahu gitu gue di sana kalau udah enak ya, luar biasa. Terus mengedukasi teman-teman di situ begitu. Terus bagaimana memasarkannya, edukasinya tidak ada ke situ. Nah, kalau kita weekend, sebenarnya potensinya luar biasa sekali. Inco Batam aja 20 sampai 25 mobil itu ke Nongsa terus begitu. Terus datanglah orang Korea.
Nyambutnya aja, aduh sedih kita nengok itu. Tidak ada klasik musiknya di situ, mana tradisionalnya kita. Terus yang kedua, kostumnya, pakaian-pakaian, terus mana anak-anak muda yang mengkreasikan di situ. Itu potensi, dan itu yang digesa sama Bali hari ini sampai sekarang ya. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan di Batam, tidak tergantung lagi dengan stakeholder. Kita tumbuh Jadi kreatif. istilahnya mungkin bisa disimpulkan Ya. lebih singkat lagi. Oke, Baik. dan yang pasti ini ya, kita try to be self confident about our potensi. Itu yang penting. Sekarang kan tertimpuk oleh ya, aduh harus bergantung dengan perusahaan ini. Padahal daerah Anda punya potensi luar biasa. Anda saat ini untuk bisa berbenah. Baik, punya potensi luar biasa, tapi pengangguran masih banyak. Ah, itu dia. Ya, berarti tadi kalau menyambung dari kata Bang Surya, berarti will-nya dari pemerintah daerah bagaimana ini? Ya, bener terhadap pengangguran, pengentasan kemiskinan, atau Masih fokus infrastruktur. kita ini Bang Jadi tadi Tadi udah dikasih gini kita. Jadi Kita Bang sedikit. Jadi akan menuntaskan ini di setelah jeda yang satu ini. Oke. Baik, dari Lounge 4 Point Hotel Jodoh, kita masuk di sesi berikutnya dalam debat caleg kali ini. Nah, tadi kita sudah menggali beberapa hal persoalan yang mencuat di publik, salah satunya adalah masalah pengangguran. Nah, pasti ada satu caleg yang belum menjelaskan gagasannya untuk penyelesaian masalah pengangguran di Kota Batam. Dan saya yakin penjelasan satu ini juga Ditunggu-tunggu. ya, karena backgroundnya nih pengusaha nih kan gitu. Nah, problem selama ini itu tadi pengangguran tinggi, tersedia sumber daya manusia di Batam tapi tidak bisa terserap. Kemudian beberapa perusahaan juga melakukan sistem otomasi. Entah kenapa melakukan sistem otomasi, nanti Bang Jadi mungkin bisa menjelaskan lebih jauh, karena penggunaan sistem otomasi juga akan mengurangi jumlah penggunaan sumber daya manusia, sehingga semakin banyak pengangguran juga gitu. Nah, tentunya Ya. di kondisi permintaan pasaran ini, apakah masih meminta yang soft skill atau bagaimana? Silakan Bang Bang Jadi. Jadi. Ya, Saya, makasih. Bang. Sebelum masuk ke persoalan bagaimana menangani pengangguran, Ya. kembali lagi kepada tugas dan fungsi sebagai DPRD Kota Batam ya. Jadi memang bahwa DPRD itu bagian atau unsur penyelenggara daerah ya, berbeda dengan DPR RI dan presiden. Itu ada triad politika ya, berbeda, ada eksekutif dan legislatif. Tapi di dalam pemerintahan kabupaten kota, bahwa DPRD itu adalah bagian dari unsur panitia penyelenggara di daerah, panitia pemerintah. Maka dari itu sebenarnya harus dibuka komunikasi antara anggota dewan dengan kepala daerah. Seperti Bang Surya Makmur katakan, tidak ada keterbukaan. Mungkin saja tidak terbuka karena mungkin tidak dibangun komunikasi itu, sehingga apa yang menjadi perencanaan wali kota Batam ya tidak diserap, tidak didengar, tidak terinformasikan oleh publik. Nah, maksud bagaimana cara menanggulangi pengangguran? Nah, tentunya pengangguran ini ada sebab dan akibat. Gitu. Sebabnya apa sih pengangguran ini? Ya, pertama mungkin angkatan lulusan, mulai dari lulusan SMA, lulusan misalnya dari habis kuliah, ya, orang butuh lapangan pekerja. Kemana ini serapannya? Yang kedua, ada lagi sebabnya juga mungkin perusahaan yang tutup, ya, yang mungkin juga collab. Nah, ini kemana larinya? Ya, dan juga sebab-sebab lainnya yang munculnya pengangguran baru. Ada yang baru, ada yang juga yang lama. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Ya. Seperti dikatakan tadi bahwa pemerintah daerah BP Batam menginformasikan bahwa investasi naik, tapi tidak berbanding lurus dengan lapangan pekerjaan. Lari kemana? Nah, ini yang kemarin saya sebagai ketua Kadin juga sempat ditanya kepada media, bagaimana apakah itu berbanding lurus peningkatan investasi dengan lapangan pekerjaan. Nah, setelah saya tanya, memang sebenarnya kalau investasi misalnya 30 triliun, 50 triliun, itu kan terlihat dari kasat mata. Apa sih objeknya, bisnisnya apa, investasinya apa gitu loh. Nah, ternyata setelah kita sedikit memang bahwa
Pemerintah Kota Batam, BP Batam itu mendapat informasi data dari BKPM. Sementara dari BKPM itu mendapat ada program yang namanya pelaporan yang dilakukan per 3 bulan, per 6 bulan terhadap mungkin kawasan-kawasan industri. Misalnya, kalau misalnya industri itu bulan pertama sampai bulan ketiga dan bulan ke-6 itu misalnya produksi 1 juta. Kemudian berikutnya itu 10 juta peningkatan produksi ya. Yang 9 juta itu dikatakan investasi. Padahal tidak, itu bukan investasi, hanya peningkatan produksi saja. Bisa saja bulan berikutnya itu kembali lagi normal. Nah, kemudian apa dampaknya terhadap ekonomi? Tentu ada. Dampaknya itu pertama mungkin bagi para pekerja yang tadi mungkin hanya bekerja hanya 8 jam, mungkin jadi 7 to 7. Lemburnya bertambah, iya, gajinya bertambah, iya. Tapi kan tentunya tidak membuka lapangan pekerjaan. Nah, kami sudah lama cukup mendorong kepada pemerintah terkait misalnya vokasi tadi. Kadin bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja itu mendirikan pelatihan untuk vokasi ya, khusus bagi anak-anak yang mungkin SMA, supaya apa yang dikatakan tadi bahwa kebutuhan pasar pekerja itu sama dengan lulusan daripada SMA. Ini kan kebanyakan yang diinginkan oleh pasar pekerja, lapangan pekerjaan itu tidak sama. Sehingga angkatan pekerja itu lebih besar daripada lapangan pekerja yang tersedia. Nah, kemudian balai latihan saat ini sudah hampir 80% ya yang dibiayai oleh Kementerian Tenaga Kerja, dan mudah-mudahan tahun ini bisa diresmikan oleh Menteri Tenaga Kerja, dan di situ memang ada Kadin di sana juga oleh dunia usaha. Nah, yang terakhir adalah terkait ada pajak IMTA bagi pajak orang asing, tenaga orang asing. Ya, ini Pak Surya Makmur kan dulu pernah di DPRD Provinsi Kepri ya gitu loh. Nah, ini pajak IMTA $100 itu. Nah, ini kan kembali ke pusat nih. Nah, harusnya dikembalikan lagi kepada daerah. Nah, inilah tugasnya kepala daerah bagaimana mengkomunikasikan 100 US dollar itu kali berapa ribu tenaga kerja asing di sini. Kalau nggak salah itu hampir berapa ratus miliar ya penghasilan dari Batam. Nah, ini kalau ini dikembalikan ke Batam, ini kan bisa digunakan untuk dari vokasi, pelatihan dan lain-lain. Ya, ini harus sehingga bisa dilakukan. Nah, kemudian seperti tadi Mas ini katakan juga, Kadin juga sudah meminta kepada outsourcing, khususnya juga kawasan industri, agar setiap lapangan pekerjaan terbuka diusahakan didahulukan adalah masyarakat yang belum bekerja di Batam. Ya, kalau bisa jangan direkrut dari luar dulu, ya gitu loh. Memang kita tidak dipungkirin bahwa persoalan pengangguran ini kan banyak. Selain memang secara kompetensi tadi ya. Spin tadi mengatakan bicara kompetensi, ini sangat dibutuhkan. Makanya ini juga tugas pemerintah untuk melakukan upgrading masyarakat yang misalnya dulu operator kontrak 5 tahun 10 tahun, masa mau jadi operator terus 10 tahun gitu loh. Nah, ini kan juga tugasnya pemerintah, tugasnya anggota dewan juga nanti bagaimana membuat satu anggaran gitu, membuat pelatihan. Kadang-kadang memang bahwa masyarakat itu kan bekerja, mungkin nggak sempat dia mengupgrade diri sendiri. Dari 7 to 7 selama 5 tahun gitu loh. Ya. Sampai bahkan dia mungkin tidak tahu umurnya berapa. Akhirnya dia tua. Kemungkinan sudah tua jadi apa dia? Ya kan, udah berumur. Mau nggak mau kan juga harus diciptakan setelah bekerja yang menjadi apa? Wirausaha tadi. Gitu. Makanya banyak juga di Batam ini menjadi wirausaha muda itu adalah memang soal jobless tadi itu. Nggak ada pilihan akhirnya menjadi pengusaha. Jadi memang soal pengangguran ini sangat klasik. Kita berharap nanti setelah kami, bukan kami berempat ini bisa masuk. Kita membuat satu program pelatihan, ya. Terus bagaimana mendahulukan masyarakat di Batam dan bagaimana misalnya bersama dengan pemerintah daerah, ya, lembaga pelatihan itu betul-betul difungsikan. Dan kita bagaimana mendorong, meminta ya khusus kawasan industri, ya sebagai pengelola kawasan industri agar berkoordinasi. Manakala ada lapangan pekerjaan, kita dahulukan masyarakat yang ada di Batam. Baik. Dan masyarakat Batam ini tentunya juga harus terlatih tadi gitu loh. Itulah melalui tadi balai latihan tadi. Ya, mungkin para manajer, para supervisor bisa ditugaskan atau mungkin menjadi TOT-nya, training on training di sana, bagaimana menjadi operator, bagaimana menjadi supervisor, bagaimana menjadi tukang las, bagaimana menjadi sesuatu yang memang diinginkan sesuai dengan pasar pekerja. Kalau ini dilakukan saya kira ya walaupun memang tidak bisa 100% pengangguran itu ditanggulangi, paling tidak minimal ya pengangguran bisa teratasi. Demikian. Wah, baik, ini menarik Bang. Tapi ada yang
kita habis juga ngobrol ya dengan teman-teman buruh, juga ada dari anggota dewan bahwa mereka saat ini menggodok yang namanya Perda Naker ya. Salah satunya soal penempatan naker katanya. Perusahaan salah satu poinnya nanti perusahaan tidak boleh merekrut dari luar tapi memberdayakan Yang ada di Batam. Yang ada di Batam. Persoalannya ini kan tidak ada sanksi. Pengawasannya, Bang. Pengawasannya nanti. Pengawasannya tentu di DPRD nantinya tentu Iya, ya, Bang. kita ingin minta ini ya, ada nggak dikomunikasikan mungkin Bang Jadi dulu ya Bang, dengan pengusaha sejauh ini Kalau- dengan regulasi Kalau itu. kalau pengusaha ini, kalau bisa jangan sanksi, karena pengusaha itu kan sebisa mungkin menghindari persoalan sanksi. Gitu. Baik, baik. Lebih bagus membangun komunikasi gitu loh. Toh Ya. selama ini saya juga membangun komunikasi sangat baik gitu loh. Ya, Baik, membangun baik. komunikasi saja. Kalau memang sudah diatur oleh apakah itu Perda, apakah itu Perwako, ya kan kita duduk bareng-bareng. Kita buat satu kesepakatan gitu loh. Sebenarnya kan ini bukan masalah persoalan lapangan pekerjaan saja, bukan persoalan pengangguran, tapi nanti akibatnya apa? Ini kan persoalan bagaimana menghilangkan zero kriminal gitu akhirnya kan. Jadi karena akibat daripada pengangguran itu. Jadi ini bukan hanya sekedar menangani pengangguran, tapi juga ada dampaknya terhadap masyarakat. Kalau masyarakat disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan kegiatan, pasti juga kriminal kan minimal. Maka keamanan, kenyamanan akan menjadi baik di Batam. Kalau keamanan kenyamanan maka berusaha juga enak. Kita mau keluar ke sana juga gampang. Tapi kalau misalnya banyak pengangguran, banyak kriminal, kita mau keluar pun Iya. udah wanti-wanti gitu loh. Jadi bukan Dan sekarang berbanding lurus ya, dari data kami kriminal sekarang meningkat. Gimana, Bang? Berbanding lurus dengan Ini, banyaknya pengangguran. gitu. Bang Surya mungkin. Silakan Bang. Silakan, Bang. Nah, jadi saya ingin melihat begini ya. Sebetulnya kita di Batam ini harusnya angka pengangguran itu tidaklah seperti daerah lain, ya. Seharusnya. Harusnya. Kenapa? Kita di sini ada yang namanya mesin BP kawasan, ada pemerintah kota Batam. Kemudian boleh dibilang provinsi juga ada di sini. 3 mesin ya, Bang? Iya, sini kan 3 mesin. 3 mesin. Harusnya lebih lajunya lebih kencang. Nah, jadi sebetulnya saya melihat begini, ada nggak pikiran daripada para petinggi kita, baik itu kepala daerah, baik itu yang namanya kepala BP dengan gubernur, itu kalau bisa kan setiap tahun itu kan ada urun rembuk gitu loh. Apa sih persoalan kita di Batam Komunikasi. ini? Iya, tadi seperti kata Bang Jadi tadi. Iya. Ada nggak misalnya bahwa kita itu bersama bareng memikirkan pertama ya dari sisi investasi, memikirkan bagaimana dari sisi persediaan tenaga kerja. Ada nggak kita memikirin bagaimana kita kesiapan kita secara infrastruktur untuk supaya investasi itu yang betul-betul nyaman dan enak. Nah ini kan kita kan selalu disuguhin dengan keterkejutan. Orang tiba-tiba mau masuk di sana, mau ngambil pulau misalnya di Rempang apa segala semua. Tiba-tiba ada. Iya, kita terkejut-kejut gitu loh. Nggak pernah kita tahu apa ujungnya apa segala semua. Lalu orang mau disuruh pergi, dikeluarkan dari satu tempat. Lah itu kan sesuatu yang menurut saya ini kan itu menggambarkan bahwa kita ini perencanaan itu kan masih memang ya saya khawatir kita tak pernah pula memikirkan bagaimana mengatasi pengangguran. Saya bingung, saya khawatirnya begitu. Nah kalau kita betul-betul mau mengatasi pengangguran, tentu kan ada perencanaannya. Kan kita bisa lihat sekarang begini, Dinas Tenaga Kerja itu apa sih fungsinya gitu loh. Tentu dia tidak hanya sekedar untuk mengeluarkan kartu kuning. Masih ada kartu kuning itu, Mas? yang di snaker. Iya. Iya masih ya. Regulasinya itu yang belum diteken ya. Katanya sih bulan-bulan ini diteken. Mudah-mudahan nanti beberapa kekurangan bisa dimaksimalkan lagi ya Bang gitu. Iya, maksud saya itu Dinas Tenaga Kerja itu bukan sekedar untuk mengetahui lalu lintas berapa jumlah tenaga kerja yang masuk, berapa. Bukan seperti itu harusnya gitu loh. Coba dong kita keluar dari rutinitas dalam pengertian belanja tadi. Kita harusnya belanja masalah harus kita belanjain. Apa sih masalah kita di Batam? Harusnya kan begitu ada pengangguran loh, belum. Kepala Dinas Tenaga terkejut loh dia. Harusnya sampaikan pada Pak Wali. Pak Wali ini loh, kita pengangguran tinggi loh Pak Wali. Ini nggak bisa kita biarkan Pak Wali. Maksudnya apa? Supaya Pak Wali Kota ngambil kebijakan. Jangan Pak Wali misalnya, loh BPS yang ngasih informasi saja, nggak bisa begitu. Kan bisa kita di Dinas Tenaga Kerja itu kita fungsikan dengan lebih lebih baik lah saya kira ya. Jadi memang salah satu yang bisa dilakukan oleh DPRD itu bagaimana mengawasi teman-teman kita di SKPD, baik itu ya terkait lah itu untuk selalu melakukan inovasi-inovasi. Jadi mereka itu kan jangan sampai hanya berpikir rutinitas. Iya betul. Nggak bisa. Ya, Belanja masalahnya tidak sesuai Nggak ada. penyelesaiannya. Gitu. Tapi kalau saya lihat Bang, Nah,
saya melihat dari kacamata positif nih Pak. Ini berdasarkan data. Investasi kita naik Iya. dengan 3 mesin tadi ya Pak. Iya, Investasi naik. Iya. Tapi juga diiringi dengan pengangguran juga naik. Iya. Tapi juga diiringi dengan angka kemiskinan. Juanda, kalau mau lihat investasi naik itu, pergilah ke kawasan industri. Coba lihat di sana berapa Katanya, Pak, katanya nih. berapa di sana Ini apa katanya, Pak, namanya? katanya data yang disampaikan. Iya, nih, Pak. berapa yang pedagang-pedagang yang ada di sekitar situ. Tapi makin dikit, Pak. Nah makanya, jadi kalau kata investasi naik tapi yang kuliner aja cuman 3 orang, 3 lapak, 4 lapak, ya berarti kan tidak. Gimana kita mengatakan itu naik gitu loh? Nah jangan-jangan tadi seperti kata Pak Jadi tadi mungkin produktivitasnya ada yang tinggi, produksi meningkat, nah Itu sebagai diikuti dihitung oleh Bahasanya- investasi. Bahasanya dibuat investasi ya, Pak. Jadi seperti itu. Biar positif, Pak. Ya, ini terus terang aja. Batam ini sebetulnya kan ada ex officio. Ex officio itu wali kota. Gitu loh. Jadi maksud saya itu harusnya ketika dia menjadi ex officio, wali kota sebagai ex officio BP kan, harusnya ini kan lebih komprehensif bisa melihat persoalan gitu loh. Itu kan lebih mudah kita mengurainya. Padahal dulu masalahnya kena dua Iya, pimpinan. dulu kan Kalau karena sekarang- dua katanya. Tapi kalau udah Jadi, dua, sekarang sudah satu kok Saya masih gini-gini ingat Bang juga. Jadi masih zaman-zamannya Bang Jadi demo itu, Pak. Iya. Demo tunggal. Demo tuh nggak, ingat saya. Silakan Bang Usmi, Bang. Gimana, Bang? Ya, ini kita sebenarnya saya kadang mantau juga sih gitu. Teman-teman kita di Dewan, terutama Komisi 4 ya gitu. Nah, biasa kalau udah bergerak baru agak sibuk ya. Sekarang kok anteng-anteng aja gitu ya. Padahal ini gawenya untuk mensurvei gimana sih kinerja dari stakeholdernya kita begitu. Memantau istilahnya, menyoroti dan mencari solusi. Contohnya ya, untuk hari ini perda perparkiran yang udah dinaikin ya. Bingung. Nah, ini intinya ini teman-teman dari pengusaha yang driver gitu tuh bingung. Gua ngedrop aja PM di awal bros gitu kan. Belum lagi turun dari 5.000 loh gitu kan. Ngedrop doang begitu. Nah, tiba-tiba ada lagi ini. Ini ujung-ujung mereka nanti jadi pengangguran tak kentara, bertambah lagi begitu. Padahal regulasi ini jangan sampai deh diinin dulu, diketok palu dulu. Ini udah heboh baru dikasih solusi. Bingung kan? Nah, pertanyaannya kemana peran-peran kita dulu, muka-muka pendidikan kita, mahasiswa yang demo-demo dulu saya senang saya seperti itu, tetapi udah diketok palu baru heboh. Kita dengerin teman-teman, mungkin kita background dari media ya Nur ya, dan mudah-mudahan ya kita bersuara supaya nanti kemudaratan itu bisa dicegah sebelum terjadi begitu. Itu sih sebenarnya potensi. Yang dibilang Bang Surya tadi itu pengawasan. Ya, Dewannya juga. kemana apanya. begitu? Oke, kita Saya dulu sempat ada juga anggota dewan. Kita Macam tahu bulat ya Bang, digoreng dadakan, diketoknya pun dadakan ya. ujung-ujungnya benar Oke, seperti Bang itu. Bang Suryanto mungkin ada yang mau ditambahkan, Pak. Ya siap. Jadi menarik apa yang disampaikan Bang Jadi tadi. Saya sedikit mengutip ya bahwa DPRD dengan wali kota itu adalah partner ya. Nah, sementara kita melihat yaitu keterkejutan yang selalu berulang. Itu kenapa terjadi? Karena produk-produk yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk perda ataupun apapun itu sepertinya tidak dibahas dulu. Dan fungsi sebagai anggota dewan itu tidak dimanfaatkan betul. Karena apa? Padahal sementara kita anggota dewan itu adalah tugasnya kita benar-benar turun ke masyarakat, pengen mengetahui sebenarnya aspirasinya apa sih yang diinginkan, kan gitu. Seandainya itu bisa kita maksimalkan, saya pikir memang benar-benar suara masyarakat itu bisa mewarnai pembangunan kita ke depan. Kalau tidak ya akan begini terus. Akhirnya apa? Akhirnya begitu sesuatu kebijakan diputuskan berlawanan dengan hati nurani, ya jalan tercepatnya demo itu tadi. Nah, itu kan nggak sehat untuk demokrasi itu. Dan untuk secara keseluruhan sih saya melihat begini. Jadi memang sejauh ini saya pikir kehadiran pemerintah itu belum terasa, terutama menyangkut masalah untuk mengentaskan pengangguran. Benar. Baik. Kenapa? Karena sebenarnya pemerintah itu punya semua alat yang bisa digunakan untuk melakukan itu. Ya, punya instrumen-instrumen yang Punya bisa digunakan. instrumen yang cukup komplit untuk itu. Ada dinas koperasi, ada dinas tenaga kerja, tapi kan nggak pernah dimunculkan. Bisa ajak pengusaha juga ya ngomong. Betul. Gimana nih solusinya kan? Betul. Justru tadi Bang Jadi yang mengatakan bahwa ada inisiasi dari Apindo untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Dan itu kan sebenarnya ranahnya pemerintah. Dengan tetek bengek anggaran yang besarnya dan kapasitasnya. Nah, itu yang sejauh ini memang kami belum menilai bahwa pemerintah itu ada di sini. Baik. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa sama-sama berjuang ya Bang ya. Ke depan ini bisa kita suarakan lebih keras lagi agar
memang pemerintah hadir untuk masyarakat. Apalagi ke depan kan pemerintah udah berubah ya. Ya. Momentumnya mudah-mudahan dapat. Bang. Kayaknya Bang Surya ini kayaknya merasa-rasa berubah ya. Iya betul. Oke, betul. Bang. Tapi memang ya sejauh ini juga memang ada juga dari pengusaha mendidik tenaga kerja kami juga, membayar upah kami juga gitu kan gitu. Ya problemnya kembali ke pengusaha semua kan. Tadi pemerintah di Kalau mana gitu? dibebankan kita semua, makin besar cost produksinya kan gitu. Betul, jadi ada sedikit tambahan ya. Saya mau tambahkan gitu. Silakan. Jadi postur anggaran kita itu kan ada yang namanya biaya rutin, Ya. ada belanja pembangunan. Nah, belanja pembangunan ini maksudnya ini segala semua yang mau kita rencanakan untuk kepentingan masyarakat atau untuk publik. Nah, ini yang menurut saya selama ini ya saya sebagai warga Batam itu tidak mendengar bagaimana teman-teman membedah postur anggaran untuk belanja publik tadi itu. Apa sih yang dilakukan untuk belanja publik? Kita kan selama ini kan keterbatasan informasi. Karena apa? Saya mohon maaf ini teman-teman, kebetulan saya ketua partai, jadi saya paham di praksi saya. Saya bilang kenapa Anda tidak menyampaikan di dalam forum terbuka di setiap ada apa? Kan kita ini kan untuk mengesahkan itu kan ada namanya penyampaian dari pihak pemerintah kota. Lalu ada namanya tanggapan dari apa namanya masing-masing praksi gitu loh. Nah ternyata teman-teman itu lebih senang menyerahkan begitu aja dokumennya. Tidak dibacakan di dalam forum terbuka. Nah menurut saya ini adalah justru mereduksi fungsi DPRD itu sebagai dia kontrol. Justru harusnya perdebatan itu di ruang paripurna itulah dilakukan. Jadi dengan adanya suara dari DPRD terhadap anggaran yang diajukan oleh pemerintah kota, maka terjadilah yang namanya perdebatan-perdebatan yang untuk kepentingan masyarakat. Tapi kalau hanya diserahkan melalui dan tidak dibaca, dia publik nggak tahu. Maka saya tanya kenapa begitu? Begitu katanya kebijakan kawan-kawan. Lah, saya agak bingung. Nah, maka saya melihat tadi itu, jadi kelembagaan DPRD ini memang ke depan ini ya Bang Jadi ini ya. Mudah-mudahan Kalau Bang Jadi kan. Nah, kita harus lakukan perubahan, terutama dari mana? Dari tata tertib DPRD itulah yang memulai untuk merubahnya. Karena kalau tidak ada perubahan di dalam kelembagaan kita, saya tidak yakin bahwa fungsi DPRD itu bisa menjadi penyeimbang kepada pemerintah dan bisa menjadi jembatan aspirasi masyarakat itu agak sulit. Ini kemampuannya sepakat ini. Informasi tambahan kemarin di acara Kadin Batam Economy Outlook 2024. Ini presentasi dari BP Batam. Ini pekerja asing ada 3.579. Banyak ya. Ya, kalau kali $100 sudah berapa Ya, Gitu. Kemudian ini pertumbuhan ekonomi Batam 6,84 tahun 2022. Ya, lebih tinggi, tertinggi bahkan di Provinsi Kepulauan Riau memang sih dari dulu ya. Sejak pasti paling tinggi kalau usah dikomentarin lagi ya. Kemudian ini proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam 2023 lalu itu diproyeksinya 6,5. Yaitu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan provinsi. Dan kemudian ini diproyeksi tahun ini 7,5 pertumbuhan ekonomi. Tinggi Bang. Sangat tinggi sekali. Tahun berapa itu Bang? 2024 ini nanti diproyeksi. Proyeksi. Kemudian investasi, ini yang perlu harus kita masyarakat juga tahu bahwa tahun 2023 lalu sebesar 32,99 triliun. Itu yang terdiri dari 6,86 triliun itu adalah PMA. Kemudian yang lokal itu adalah 26,14 triliun. Dan ini fantastis. 2024 itu diprediksi 35 triliun. Nah, dan ini sangat besar gitu. Ya, perlu dikaji juga bahwa ya sebenarnya Batam ini kita beruntung. Kenapa? Karena Batam ini ditopang dengan 5 anggaran saya katakan. 5 anggaran. 5 anggaran itu apa? Pertama anggaran APBN. Ya. Anggaran yang bersumber dari APBN yang notabene-nya di Batam. Kemudian yang kedua adalah anggaran provinsi Kepulauan Riau yang notabene-nya peruntukan di Batam. Ketiga adalah anggaran pemerintah Kota Batam yang bersumber dari PAD. Kemudian keempat adalah anggaran BP Batam, Badan Pengusahaan, yang bersumber dari APBN. Yang kelima tidak kalah pentingnya nih, anggaran masyarakat dari kegiatan ekonomi. Makanya bisa kita lihat, kalau di Batam ini nggak ada bulan tua, semua bulan muda.
Kenapa? Karena masyarakatnya produktif gitu loh. Kalau di kampung saya ada bulan tua dulu gitu loh. Ya kan? Kenapa? Mungkin bulan tua itu di atas tanggal 25 gitu. Tapi kalau di sini di Batam bulan muda semua. Kenapa? Masyarakat produktif. Hampir bisa katakan 60% masyarakat di Batam itu produktif. Pelaku usaha mulai dari koperasi, kecil, menengah dan atas. Jadi Batam ya sebenarnya tidur aja sebenarnya bisa. Hanya saja bagaimana mendistribusikan anggaran ini yang berdampak terhadap masyarakat. Tapi begini Bang Jadi, boleh sedikit ya? Ya. Mungkin kita tahan dulu. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya setelah yang break satu ini. Ya, masih di launch 4 Point Hotel Batam, kita lanjut di debat caleg segmen terakhir. Nah, Ya. di segmen terakhir biasanya kita ada apa, Bang? Ada closing statement. Nah, tapi sebenarnya masih banyak belanja masalah kita ya Juya, ya cuma karena waktu yang membatasi. Tapi ngobrol-ngobrol soal, ya tadi dibilangin Bang Surya, ngobrolin soal pengangguran itu tidak bisa sebentar, tapi butuh Iya. komunikasi yang kompleks, butuh semua. Jadi butuh will juga dari pemerintah daerah, juga butuh dari DPRD mendorong terus dan komunikasi. Tapi kita berharap mudah-mudahan semuanya ini jadi dan bisa mewarnai. Ada solusi-solusi gitu loh. Tetap jadi. Ya. Tapi kayaknya Bang Tetap Jadi jadi. tahun ini jadi kayaknya. Iya. Emang jadi. Siap. Baik. Kita berharap semua komitmennya ya untuk betul-betul mengatasi ada solusi-solusi lah yang ditawarkan dengan pemerintah, dibuat regulasi, mungkin ada regulasi daerah tertentu yang bisa membuat angka pengangguran sedikit bisa ditekan juga. Itu udah Tentunya dengan DPRD yang luar aktif biasa, ya gitu. bisa minimalisir angka pengangguran itu, Bang. Bukan hanya yang pas ketok palu aja ya, Bang Surya ya tadi ya. Ya jangan hanya, maksudnya gini, berharap kita Dewan tuh jangan hanya diam setelah pokirnya selesai kan, gitu kan. Pokir selesai, adalah aman lah itu semua. Nah, Kan. di segmen terakhir, Bang, seperti biasa kita mempersilahkan dan sesuai aturan pun juga diperbolehkan kepada calon legislatif kita untuk kalau bahasa marketingnya bukan menjual ya Bang, mempromokan diri. Nah, kenapa masyarakat harus memilih Bang Uswib? Kenapa masyarakat harus memilih Bang Surya? Kenapa masyarakat harus memilih Bang Jadi atau Bang Suryanto? Apa membuat abang-abang di depan ini berbeda dari caleg-caleg lainnya dan apa yang abang tawarkan? Silakan mulai dari Bang siapa nih Bang? Silakan Bang Nur. Kita sudah dari pinggir-pinggir, sekarang dari tengah. Tengah. Bang Jadi dulu ya. Ya, sesuai dengan tagline saya, pelantang suara masyarakat. Wah. Itu yang saya lakukan selama Tapi memang pelantang memang. selama kurun waktu 10 tahun, saya sebagai wakil juga, sebagai Ketua Kadin Batam, wakil masyarakat pengusaha. Tugas saya bagaimana melantangkan, menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait pro bisnis, yang business friendly. Nah, saat ini saya ingin memaksimalkan kapasitas lagi saya untuk bisa masuk ke dalam sistem pemerintahan melalui partai politik. Partai politik saya adalah Partai Perindo. Saya mencalonkan diri di DPRD Kota Batam, Dapil Batam Kota, Lubu Baja, 2 kecamatan. Seperti di awal tadi saya katakan ada 5 yang saya sampaikan. Pertama adalah terkait dengan ekonomi kerakyatan. Ini sangat penting. Ketika nanti saya ada di Dewan sana, dengan selain 3 fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, kita ingin nanti di sana saya buka satu mungkin warung masyarakat lah ya, bagaimana menerima aspirasi secara langsung terkait ekonomi kerakyatan. Kedua adalah terkait dengan pendidikan, ini terkait dengan SDM, terkait dengan vokasi, terkait tadi bagaimana menanggulangi pengangguran. Nah, kemudian yang keempat adalah terkait tentunya kesehatan, menyangkut dengan pelayanan, menyangkut dengan biaya, menyangkut dengan bagaimana klasifikasi pelayanan mulai dari puskesmas sampai kepada rumah sakit daerah itu jauh lebih tinggi, jauh lebih baik untuk pelayanannya. Yang kemudian yang keempat adalah kepastian hukum dalam berusaha. Ini sangat penting sebagai fungsi anggota dewan bahwa kepastian hukum dalam berusaha ini yang diinginkan oleh masyarakat usaha. Jangan
peraturan-peraturan itu berubah sehingga adanya ketidakpastian dalam berinvestasi. Dan yang keempat yang tidak kalah penting adalah digitalisasi. Sekarang kita memasukin dan sudah bersaing digitalisasi. Kegiatan ini bisa ditonton dari seluruh masyarakat dunia. Ya, ini salah satu fungsi digital gitu loh. Maka pemerintah daerah dalam hari ini juga DPRD Kota Batam yang bagian dari unsur penyelenggara pemerintah ya harus ikut bertanggung jawab bagaimana memaksimalkan digitalisasi di masyarakat mulai dari RT RW, kelurahan, misalnya membuat wifi yang gratis, kemudian juga bagaimana menjadikan digitalisasi ini menjadi pelajaran utama di SD, SMP, SMA, sehingga manfaat digitalisasi ini dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Sekali lagi, pilih jadi Raja Guguk nomor 1 dari Partai Perindo Dapil Batam Kota Lubu Baja. Salam Indonesia Persatuan, Indonesia Sejahtera. Baik, terima kasih Bang Jadi. Udah jualan gua nih. Yang kedua, silakan Bang Surya, silakan Bang Surya. Saya ingin menyampaikan begini, sesungguhnya problem bangsa kita di daerah kita ini sampai ke bawah itu kan adalah persoalan keadilan, persoalan pemerataan. Jadi kalau keadilan atau pemerataan itu tidak bisa diwujudkan di tengah masyarakat Kota Batam kita ini, maka apa yang kita ingin tujukan ke depan, saya kira ini akan mengalami problem-problem terus-menerus. Keadilan itu apa? Keadilan itu kan artinya bahwa setiap warga negara di Kota Batam ini dia punya hak yang sama untuk mendapatkan akses apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Bahwa kalau hari ini akses itu sepertinya hanya dinikmati oleh kelas menengah ke atas, maka sebetulnya harusnya ke depan ini tidak bisa lagi seperti itu. Jadi keadilan itu harus milik semua. Jadi orang UMKM itu aksesnya mau kemana dia ingin melakukan supaya dia survive dalam usahanya, bagaimana supaya dagangannya ini juga bisa tumbuh dan berkembang seperti layaknya sebuah usaha. Nah, kadang-kadang kan dari sisi pelayanan saja itu berbeda. Orang yang datang, misalnya saya pedagang bakso, saya misalnya penjual sayur di pasar sana, coba lihatlah pasar tos 3.000 kita. Bang Jadi mungkin atau Pak Uspim pernah ke sana, kalau saya sering. Jadi kalau kita ke sana itu harus mengangkat kaki begini nih. Nah, kenapa? Karena memang ya keadaan aksesnya itu kan tidak bisa dinikmati dengan baik. Nah, kalau orang yang kaya seperti Bang Jadi ini dia cukup pergi ke Grand Mall, Grand Batam, begitu. Nah, kalau saya misalnya masih ingin menikmati suasana kebatinan rakyat itu, maka saya harus pergi ke tos 3.000 gitu loh. Jadi kalau mau tahu bagaimana keadilan itu lihat di tos 3.000 gitu loh. Nah, itu penting. Artinya apa? Menurut saya sekarang ini sudahlah, kalau kita jadi pejabat, ya, kalau kita ingin menjadi pejabat apakah DPRD, kalau kita belum selesai ya dengan sikap kenegarawanan kita, maka saya khawatir kita ini tidak berfungsi untuk masyarakat. Jadi kalau udah siap menjadi anggota dewan, itu berarti kita harus meninggalkan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan keluarga kita, kelompok kita, bisnis kita, itu memang harus ditinggalkan. Tapi kalau masih orientasi ke sana, saya khawatir nanti ya persoalan yang kita perbincangkan tadi itu tidak akan selesai. Nah, oleh karena itu asas pemerataan untuk semua masyarakat ini untuk menikmati apa yang bisa dihasilkan dari Kota Batam ini adalah sesuatu PR kita bersama. PR yang paling penting itu kan semua orang bisa menikmati. Jadi bayangkan sekarang nanti, saya nggak tahu ya, kemarin itu sudah mulai kasak kusuk, kenapa orang motor-motor itu, apa sih nggak mau motor itu di pinggir-pinggir? Nah itu, nah hal-hal seperti itu kan akhirnya meningkat, loh kok kalian saja sih yang boleh di jalan yang bagus-bagus ini, kami juga boleh dong katanya, kan begitu. Nah, ya itu semuanya tidak lain adalah, ya sama hal kalau misalnya soal parkir juga itu kan soal keadilan. Bayangkan kalau misalnya kalau kita masuk ke bandara itu harus dikenakan 5 menit katanya ya. Sekarang 5 menit bukan 15 menit lagi, Bang. Jadi kalau 5 menit kita ada di sana 7.000. Jadi kalau nganter ngedrop itu silap-silap sudah bayar, padahal hanya lintas saja gitu loh. Nah, yang menurut saya ini kan semuanya kan perlu ada Perlu ada semacam
bahwa kita ini bermasyarakat, bahwa kita ini bernegara adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi maksud saya rakyat inilah, masyarakat inilah yang harus kita utamakan gitu loh. Baik. Nah, jadi bukan kepada orang-orang tertentu gitu loh. Nah, sepanjang itu masih terjadi, mentalitas pejabat kita masih seperti itu, memperlakukan ketidakadilan terhadap masyarakatnya, maka sepanjang itulah yang namanya ketimpangan sosial, yang namanya gap sosial itu akan terus-menerus terjadi. Kami hadir, saya sebagai dari Ketua PKB Kota Batam, hadir untuk di DPRD Kota Batam ini adalah ingin agar ketimpangan sosial, agar keadilan tadi itu bisa kita wujudkan dan kita buat warna baru bahwa Batam ini adalah kota berkeadilan dan kota kesetaraan. Itu yang mau kita wujudkan nanti ke depan. Saya Surya Makmur Nasution, Anda saya persilahkan untuk memilih atau tidak memilih. Yang penting saya sudah nyatakan bahwa komitmen saya untuk kota Batam ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau visi ini menurut teman-teman di manapun berada, khususnya di Batam Kota sama Lubaja, ini baik dan penting untuk masyarakat Batam ke depan, maka jangan lupa pilihlah Surya Makmur Nasution nomor urut 1 PKB untuk DPRD Kota Batam. Baik, terima kasih Bang Surya. Siap. Nah, sekarang kita ke Bang Suryanto. Yang muda terakhir, tadi yang pertama kan yang terakhir. Bang Suryanto, silakan Bang Suryanto. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tagline partai kami, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Pembela Rakyat. Jadi, insya Allah kehadiran kami adalah kehadiran yang benar-benar ingin dirasakan oleh rakyat. Perjuangan apapun, aroma apapun yang ada di rakyat, kami akan berusaha untuk menyerap agar sekali lagi bahwa benar-benar yang mewarnai pembangunan Batam ke depan adalah benar-benar aspirasi dari rakyat. Dari itu tentu ini adalah perjuangan yang besar, ini adalah mimpi yang besar, dan ini butuh dukungan dari rekan-rekan semua. Maka dari situ, dari kesempatan yang luar biasa ini, saya Insinyur Haji Suryanto tentu mohon doa dan dukungannya agar mimpi-mimpi yang sudah kami sampaikan bersama tadi bisa kita perjuangkan secara maksimal di DPRD Kota Batam ke depan. Terima kasih. Nomor urut. Terima kasih. Oh ya, nomor urut 1 DPRD Kota Batam. Hampir lupa. Nah, itu saya. Satu lagi. Oh, belum ya. Abang kayaknya nggak boleh milih. Karena beda dapil soalnya. Tandem ya, tandem. Dia banyak kali emblemnya. Iya, banyak Iya, banget. Bang. Berulang lintang. Bulang lintang tadi. Ingat ya. Abang tadi. Let's go to Joy. Harusnya dia moderator. Mari kita coach deh, host. Silakan Bang Usmin. Silakan Bang Usmin. Baik ya, saya terpanggil untuk hadir di ranah politik tahun ini karena banyak dari tahun dulu tuh maju-maju gitu. Saya rasa prihatin. Di tahun 2000 hadir, saya sedih melihat kondisi Batam hari ini. Tapi mungkin ya, kalau kita hadir di tengah-tengah orang banyak, begitu papanya saat ini, mungkin Anda hari ini makan apa Anda bisa tinggal pilih. Coba Anda jalan lah. Nongsa, Sebeduk, Bulang, Galang begitu. Anda bisa ngerasakan bagaimana pedihnya mereka, kehidupan mereka. Bakau udah ditutup habis. Terus yang kedua, untuk mereka potensi luar biasa. Kalau Anda ke Mubut itu Trinasi itu luar biasa sekali, tetapi jualnya seperti apa begitu. Akses jalan ke sana. Terus pendidikan kita di sana. So I don't have enough time to making flow. Membuat mereka tuh bisa sumringah. Apa yang Anda rasa? Saya nak berpantun, boleh nak cakap macam tuh. Kita nak di bumi Melayu nih, kalaulah asap sudah menggepul, pertanda api siap membara. Kalau P3, terutama caleg muda, hadir di Dapil 3, insya Allah membawa berkah. Dan saya berharap teman-teman semua, trustlah kepada diri Anda. Jangan Anda dibayar, ada yang 3.1 atau mungkin 2-1-3-1 begitu. Tetapi mungkin Anda coba buka mindset Anda begitu. Pilihlah orang-orang yang mampu mensejahterakan Anda. So, karena saya tidak punya uang apa-apa, tetapi akan saya cerahkan pemikiran Anda dan buka mindset. Insya Allah kita berkah. Iya. Ingat, Uspim Faradila SSMPDI, Dapil 3, nomor urut 5.
Dunsana kasadonyo di masih berado karena Ambo akan mengcoach nanti teman-teman. Saya juga wakil ketua perkumpulan pembawa acara. Mudah-mudahan kita cerah semua dan bahagia, tidak sekedar di Batam Kota. Dapil 3 itu Nongsa, Sibeduk, Bulang, Galang. Mau tahu lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bang Usmin, Bang Surya Makmur, Bang Jadi, Bang Suryanto atas kehadirannya kali ini. Ada banyak hal yang masih kita perlu perbincangkan ke depan, mungkin di dialog lainnya. Di next line. Nggak cukup deh. Gitu. Nggak cukup waktu. Dengan waktu Karena hanya Debatnya belum keluar. biasanya kami selalu mengadunya dengan incumbent. Berhubung hari ini tidak ada incumbent, maka Ada incumbent satu. Postpone. baik. Saya kira cukup di sini dulu debat caleg kali ini, dan kita berharap masyarakat silakan menjatuhkan pilihan ke sesuai hati nurani. Dan 4 caleg ini kita sudah lihat ya, sudah ada gambaran layak tidaknya dipilih, itu kami serahkan ke Anda semua. Pesan kami, jangan terbujuk dengan politik uang dan pilihlah dengan baik dan benar orang-orang yang sesuai dengan gagasan Anda. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, bahwa keempat orang ini adalah orang-orang yang paling berani datang untuk speak up ke masyarakat dari yang lainnya. Untuk itu silakan menjadi bahan pertimbangan. Sampai di sini debat kali ini, sampai jumpa di debat berikutnya. Salam redaksi.